إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين لا إله. Ingkang terakhir kula mriki ngisi yang terakhir itu tidak salah masalah silaturahim, tetapi masih menerangkan definisi silaturahim. Wingi nika intinipun yang terakhir niki kula ulang sekedhik mawon kersanipun biar yang kemarin tidak ikut bisa mengerti. Jadi silaturahim kemarin itu sama aja dengan silaturahmi gitu ya. Kenapa silaturahim dengan silaturahmi sama? Karena ada 6 pendapat itu tidak sama dan saling simpang siur. Umpamanya kemarin itu, kalau silaturahmi ada yang menerangkan berdasarkan kitab Fathul Bari artinya rahim. Nah, silaturahim artinya kasih sayang. Tetapi ulama lain terbalik, tidak seperti itu. Silaturahmi itu kasih sayang, silaturahim itu rahimnya perempuan. Jadi biar tidak bingung, bahwa ternyata pendapat itu banyak. Ya, itu tadi pendapat ke-1 dan ke-2. Pendapat ketiga dari ahli tafsir Khairis Shihab bahwa silaturahim dan silaturahmi itu dari akar kata yang sama. Itu Khairis Shihab yang ketiga. Yang keempat, silaturahim itu dari rahim artinya kemaluan perempuan, itu digunakan kalau kita nulis di pesantren atau nulis hadis atau nulis bahasa Arab. Tetapi dalam penulisan bahasa Indonesia itu adalah silaturahmi karena ini sudah diserap menjadi perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Makanya kalau kita mencari kamus besar bahasa Indonesia, dicari silaturahim itu tidak ketemu. Yang ada silaturahmi karena ini sudah serapan bahasa Indonesia. Yang terakhir, orang Jawa menggunakan silaturahmi, ya, orang Jawa yang non muslim, banyak kan orang Hindu, Buddha, Katolik, Kristen. Dalam bahasa Indonesia silaturahmi diakhiri i itu halus, diperhalus itu dalam penggunaan bahasa Jawa. Ya, itu aja yang terakhir kemarin. Sekarang kita mulai ke materi silaturahim. Para jamaah rahimakumullah, ini waktu setelah hari raya begini, sebulan 2 bulan hari raya itu banyak sekali acara. Ada acara haul, ada acara reuni SMP, SMA, ada acara apa lagi, temu kangen dan lain sebagainya. Jadi musim pertemuan, semuanya itu adalah silaturahmi bahasa Jawa, ya. Arabnya silaturahim. Kenapa kok banyak sekali reuni mulai kantor, mulai halal bihalal? Karena ini adalah kelanjutan dari puasa kemarin. Dalam puasa kemarin memang banyak dianjurkan, banyak hadis-hadis, ya, hadis dalam puasa Ramadan. Perbanyaklah sedekah kepada fuqara dan masakin. Muliakanlah orang tua.
sayangilah yang muda, sambunglah silaturahim, gitu ya. Dan sayangilah yatim agar yatim kalian disayang orang lain. Sehingga kelanjutan ini terus banyak orang yang dari Kalimantan mudik ke Blitar, Jakarta mudik, kantor-kantor mengadakan halal bi halal, walaupun halal bi halal sendiri itu sebetulnya tidak ada dalam hadis maupun Quran. Sudah bisa ya? Ya, kita lanjutkan sedikit biar kita lanjutkan. Termasuk haul itu juga tidak ada. Ada yang bahwa itu tidak boleh, tetapi bagi kita masyarakat kita itu biasa kita ada haul, karena haul itu bagian dari memuliakan leluhur atau orang tua. Jadi dalam hal haul itu ada suatu hadis ini kurang lebih warma Baihaqi fi Sa'di Anil Waqidi dari Waqidi Qala karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa junjungan kita Nabi Wasallam wazurul suhada, ziarah ke suhada di Uhud, di Bukit Uhud, fi kuli khaulin tiap tahun. Jadi di sini ada hadis menerangkan bahwa junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu ziarah kubur juga di Gunung Uhud, di makamnya para syuhada perang Uhud. Wa idza balagha tatkala junjungan kita sampai di Gunung Uhud, wa rafa'a sautahu, mengeraskan suaranya, wa yaqul, dan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbah badar. Itu di ayat Al-Hadid surah 13 ayat 24. Kita lanjutkan. Selain haul itu ada reuni-reuni gitu, SMP, SMA. Kalau kita reuni di SMP, SMA itu biasanya kita menggunakan silaturahmi. Kalau kita ke Pakde, kita ke Mbah, kita ke Paman, biasanya pakai silaturahim. Itu kadang-kala aja. Tapi orang yang kebiang-biang semuanya silaturahmi, ya ada. Di kebiang-biang semuanya silaturahim, ya ada apa-apa. Gitu, ya. Enggak apa-apa. Selain reuni-reuni SMP SMA, ada juga temu kangen dan lain sebagainya. Semuanya itu sebetulnya substansinya adalah silaturahmi. Ada lagi hadis, nanti kita lanjutkan setelah Isya. Sementara sudah masuk adzan. من الجنة والناس صلي وقال الشيء الله دائما لا إله إلا الله لا شريك له يرزق ويرد يميت وعلى كل شيء سلام بك سلام ملك سلام حي ربنا. Alhamdulillah, kita lanjut. Tadi sampai di mana tadi? Agak lupa. Oh iya, tadi diceritakan bahwa junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
itu juga ziarah kubur di makam para syuhada. Bahkan diikuti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lainnya, termasuk Siti Fatimah ikut juga. Makanya itu dalam haul kita orang Jawa khususnya, dalam haul itu setidak-tidaknya umpama haulnya itu malam, siang atau sore itu kita kirim ke kubur dulu, kuburan leluhurnya atau kerabat-kerabat yang di sekitar situ. Tidak apa-apa. Nah, tapi juga kadang-kadang terjadi begini, ada haul, entah itu haul tokoh leluhurnya yang jadi kiai terkenal atau mungkin jadi pemimpin, misalkan bupati, adipati, atau mungkin jadi orang yang leluhur yang kaya raya, itu semuanya baik, yang penting tokoh. Tokoh. Nah, kadang-kadang dari anak keturunan para tokoh ini tidak ngerti fungsi daripada haul. Umpamanya begini, wah, jadi sok merendah diri gitu karena tidak ngerti fungsi daripada haul. Dia berpendapat bahwa haul itu kurang baik, itu mengkultuskan leluhurnya, mengkultuskan mbah-mbahnya. Dia tidak mau ikut karena dianggap itu sombong, riak. Anaknya juga tidak diikutkan, tidak diajak. Dia seolah-olah alim, rendah diri. Walaupun leluhur saya bupati atau kiai atau orang kaya raya, itu untuk apa dihauli? Itu namanya sombong. Ada yang seperti itu. Padahal fungsi daripada haul, hikmah daripada haul adalah untuk memberi inspirasi anak keturunannya, biar para generasi selanjutnya ini ada idola. Lebih baik beridola atau terinspirasi leluhurnya yang kaya raya atau bupati atau kiai daripada beridola kepada bintang film, penyanyi dan lain sebagainya gitu. Kedua, selain memberi inspirasi atau ketauladanan terhadap generasi selanjutnya, ya jelas haul itu adalah silaturahim. Ya. Kalau haul itu yang kalau kita yang umat santri ini yang cocok silaturahim, rahim, karena kalau haul itu kita satu rahim dari leluhur. Beda kalau reuni SMA, reuni SMP itu banyak orang menggunakan silaturahmi karena tidak satu rahim. Walaupun sebetulnya sama aja, silaturahmi sama aja. Kita lanjut lagi. Jadi kita gunakan haul ini ibadah silaturahim, tentunya hikmahnya adalah panjang umur, banyak rezeki, diberi kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ada hadis lain, ini bukan masalah haul, ada hadis lain tentang silaturahim itu begini. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, waktu itu ada para sahabat itu, para sahabat, ya Gusti, maukah kalian saya tunjukkan suatu ibadah yang pahalanya lebih baik daripada sholat dan puasa? Maksudnya sholat dan puasa sunat. Oh iya,
Kanjeng Nabi ya. Dilanjut oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, damaikanlah orang yang bertengkar. Kedua, pertemukanlah persaudaraan yang terputus. Sambungkanlah persaudaraan yang terputus. Ketiga, pertemukanlah persaudaraan yang terpisah. Keempat, sambungkanlah atau hubungkanlah golongan-golongan umat Islam, mempererat dan memperkuat hubungan di antara mereka, pahalanya sangat besar. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka bersilaturahimlah. Kurang lebih seperti itu ya. Ini tadi hanya kurang lebihnya seperti itu. Sehingga kalau kita haul itu masuknya itu tadi mempertemukan persaudaraan yang terpisah. Karena banyak kita ini Pak D-nya, Pak L-nya transmigrasi ke Lampung, Sumatera, atau mungkin emigran ke Jakarta, sehingga anaknya itu tidak nyambung. Dengan adanya haul ini maka mereka semua datang. Disitulah ada pertemuan, menemukan persaudaraan yang terpisah. Ini pahalanya sangat besar sekali. Maka penting sekali haul itu di situ, selain memberi ketauladanan kepada generasi yang muda, biar terbentuk suatu karakter seperti leluhurnya yang andal dalam mencari usaha, mungkin kiai juga pejuang kemerdekaan, atau mungkin seorang adipati dan lain sebagainya. Itu masuk kategori yang ketiga. Kalau yang pertama tadi, damaikanlah orang yang bertengkar, artinya ya mari, kalau kita punya tetangga bertengkar itu bisa dalam arti fisik, gelut, kelahi, tikam-menikam, nah itu termasuk tengkar. Dan juga bertengkar itu bisa juga silang lidah. Silang lidah itu secara fisik tidak saling melukai, tetapi lidahnya yang silang, lidahnya yang bertengkar. Jadi kalau bahasa Jawa itu padudon, ya, tengkar. Ini kita damaikan. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Persaudaraan yang terputus. Artinya kadangkala setelah pertengkaran ini terjadi satu ya. Satu apa? Bahasa Indonesianya apa ya? Satu ya. Satu itu ya papasan gitu aja. Bibirnya itu ke depan 1 senti gitu. Tidak saling menyapa. Ini namanya satu. Ya. Atau melengos karena tidak saling bersapa, begitu berpapasan melengos ini. Padahal dalam Quran itu surat apa itu? Surat Al-Ahzab tidak salah. Surat ke-33 itu surat ke-31 tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Yang intinya begini, jangan memelengoskan kepada gimana? Wala tusair khaddaka linasi wala tamsi fil ardi maruha. Jangan memelengoskan pipi Anda kepada orang lain. Ada ya? Dilarang. Selanjutnya, kita
sambungkan orang yang terputus, yang satu ini tadi. Karena apa? Kalau ada orang satu atau putus hubungan silaturahim di sekitar kita, maka rahmat Allah itu tidak akan turun. Rahmat Allah tidak akan turun. Pernah dulu waktu junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW duduk-duduk gitu dengan para sahabat, junjungan kita bersabda, yang memutuskan rahim jangan duduk di sini. Para sahabat diam aja. Diulang lagi, yang memutuskan rahim jangan di sini. Tetap para sahabat diam aja. Sampai ketiga kali, yang memutuskan rahim jangan di sini. Nah, ada seorang pemuda langsung berdiri pulang. Ternyata dia minta maaf kepada bibitnya karena sudah 2 tahun dia tidak saling mensapa. Begitu pemuda tadi kembali lagi ke kumpulan para sahabat yang ada junjungan kita Nabi Agung tadi, Rasulullah bersabda, jika ada orang yang memutuskan hubungan, maka rahmat Allah tidak akan turun, artinya turun di antara kita. Begitu juga mari, bila mana kita punya saudara, kita punya tetangga, teman yang memutus hubungan atau satu tidak saling menyapa, kita usaha sekuat tenaga dengan cara kita bagaimana kita damaikan. Kalau kita tidak berhasil, kita sudah tidak berdosa. Yang ketiga, pertemukanlah persaudaraan yang terpisah. Ini sudah tadi ya, haul tadi ya, reuni bisa, haul bisa. Yang keempat, hubungkanlah atau jembatanilah golongan-golongan umat Islam. Artinya kita jaga golongan umat Islam terhadap golongan lainnya, jangan sampai ada masalah yang mana tentunya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi terhadap golongan lain pun kita harus berusaha harmonis terhadap golongan lain-lainnya. Jangan ada sampai ini muslim, itu kafir, kita muslim. Ya jangan ya. Selanjutnya, mempererat atau memperkokoh di antara mereka, artinya kita berusaha mengokohkan, mempereratkan hubungan antara saudara yang terputus, saudara yang satu, antar golongan, saudara yang terpisah, itu adalah pahalanya besar. Sehingga berdasarkan hadis ini, haul halal bihalal itu tidak dilarang. Bahkan ini adalah ibadah silaturahim, walaupun sebagian kecil ulama mengharamkan haul karena haul itu tidak ada saat junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW maupun pada zaman para sahabat gitu ya. Tapi itu sebagian kecil aja, entah dasarnya kurang tahu. Cuma kita tadi dasarnya dasar kita hadis ini tadi. Ini adalah ranahnya itu ranah ibadah silaturahim. Selanjutnya hadis, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, maka silaturahimlah atau sambunglah silaturahim. Sehingga inilah alasan kenapa setelah hari raya sebulan 2 bulan itu musim halal bihalal, reuni, haul, temu kangen dan lain sebagainya, sampai ini membudaya. Artinya membudaya itu jadi adat istiadat. Apa Pak?
definisi adat istiadat. Adat istiadat itu tahun ini dilakukan, tahun depan dilakukan, tahun besoknya lagi dilakukan. Inilah namanya adat istiadat. Bukan berarti adat istiadat dan budaya itu tidak ibadah, enggak. Ini tetap masuk ibadah silaturahim gitu. Jadi istilahnya ini budaya Islam. Budaya Islam itu artinya kita membuat suatu kegiatan ya, budaya, budi berpikir tentang Quran, hadis, tentang agama.